Oke, Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan, sahabat YouTube yang diberkat Tuhan, kembali kita belajar bersama-sama tentang Kristologi, yaitu pribadi Yesus Kristus dengan topik Yesus Kristus adalah Tuhan, pencipta alam semesta. Yesus Kristus adalah Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi kata kuncinya itu pertama, Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Ya, karena Yesus Kristus adalah Tuhan, maka berarti berkarya, punya sifat ilahi. Ya, sifat ilahi yaitu maha kuasa. Dibuktikan dengan yaitu Tuhan pencipta alam semesta. Oke. Nah, siapa yang dapat membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Apakah ada bukti-bukti yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan? Tentu ada beberapa pandangan tentang Yesus Kristus. Ada pandangan yang mengatakan Yesus adalah makhluk ciptaan dan diberikan kedudukan sebagai pemimpin yang kedua. Ini menurut saksi Yehova. Ada yang mengatakan Yesus adalah seorang nabi besar. Yesus adalah seorang guru moral yang hebat. Yesus adalah manusia biasa yang dituhankan dalam sejarah gereja. Yesus Kristus bukan pencipta alam semesta dalam perjanjian lama, tetapi pencipta itu adalah yang Yahweh. Bagaimana pandangan Bapak Ibu terhadap ajaran ini? Saya secara pribadi menolak hal ini. Ya, tidak sesuai dengan Alkitab atau bertentangan dengan Alkitab. Maka sekarang bagaimana membuktikan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan? Sekali lagi, bagaimana membuktikan bahwa Kristus adalah Tuhan? Mari kita melihat bersama-sama. Paling tidak ada tiga hal yang harus kita pahami dengan baik sesuai dengan kebenaran Alkitab. Pahami dulu yang pertama, keberadaan Kristus atau pra eksistensi atau sebelum berinkarnasi atau sebelum menjadi manusia. Di mana keberadaan Yesus Kristus? Itu yang pertama. Atau disebut dengan pra-eksistensi, pra-inkarnasi. Lalu kedua, yaitu sifat keilahian Kristus. Sifat keilahian Kristus. Apakah ada sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah itu maha kuasa, maha tahu, maha hadir, kudus, kekal, ada pada Yesus. Kemudian baru hal yang berikutnya adalah inkarnasi Yesus Kristus. Nah, tiga hal ini harus kita pahami dengan baik. Tentu ini bisa kita mengerti, memahami kalau kita mau belajar dengan rendah hati. Dengan pimpinan Roh Kudus, pimpinan Tuhan yang pemilik firman. Baik, dalam kesempatan ini bagaimana kita membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, tentu kita harus memahami dari sisi keilahian Kristus. Dalam surat Kolose. Salah satunya adalah surat Kolose, karena itu bertaburan dan banyak fakta-fakta di dalam Alkitab ya yang menunjukkan, membuktikan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan Sang Pencipta. Tapi kali ini kita harus mempelajari dari Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Kita akan baca ayat ini. Dikata demikian, ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 16, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan,
baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ayat terakhir 17, ia terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ini adalah satu ajaran dari Paulus tentang kristologinya, tentang siapa Yesus. Paulus membuktikan bahwa sesungguhnya itu Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Ketika Yesus Kristus sudah hadir di tengah-tengah dunia ini yang sama dengan manusia, dia membuktikan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, bukan hanya manusia biasa. Bukannya satu tokoh yang dapat diteladani, bukan satu hanya nabi saja. Tidak. Ya. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama adalah dari kata atau sebutan gambar Allah yang tidak terlihat. Gambar Allah yang tidak terlihat tadi ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak terlihat, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi hal yang pertama adalah gambar Allah yang tidak terlihat. Paulus mau berkata bahwa Yesus Kristus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Tuhan itu roh, tidak kelihatan. Dalam bahasa Yunani, gambar Allah itu atau gambar itu dikatakan eikon, artinya gambar atau citra secara nyata tentang Allah yang tidak kelihatan. Allah yang adalah roh itu tidak kelihatan. Namanya roh, tidak mungkin bisa dilihat. Jadi Paulus hendak mau mengatakan apa? Bahwa Yesus adalah manifestasi Allah yang sempurna. Yesus adalah manifestasi Allah yang sempurna. Bila ingin melihat apakah Allah itu, maka kita harus melihat siapa? Melihatnya pada Yesus. Jadi dengan sempurna, Yesus mempresentasikan atau menghadirkan Allah kepada manusia di dalam rupa yang dapat dilihat, dapat dikenal, dan dapat dipahami oleh manusia. Jadi di dalam kisah penciptaan juga terdapat ada kata eikon yang artinya gambar Allah. Kejadian 1 ayat 26-27. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Ada kata gambar, ini eikon. Jadi manusia diciptakan agar ia sama seperti eikon Allah. Sebab kata gambar yang terdapat di dalam kisah penciptaan atau di kejadian itu sama dengan yang digunakan oleh Paulus. Yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan selem. Selem. Begitu maksud Allah dengan menciptakan manusia. Dengan memakai kata eikon untuk Yesus, Paulus mau berkata, lihatlah Yesus. Jadi kata eikon itu, Paulus mau mengatakan, menjelaskan, lihatlah Yesus. Artinya Paulus memperkenalkan siapa Yesus sesungguhnya. Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. Sekali lagi, Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. Jadi Yesus adalah perwujudan atau manifestasi yang sempurna dari Allah dan perwujudan yang sempurna juga dari manusia. Artinya, Yesus itu adalah Allah yang sejati dan juga manusia sejati. Jadi dalam diri Yesus terdapat penyataan kealahan dan juga sekaligus penyataan kemanusiaan. Allah yang sejati dan juga Yesus manusia sejati. Karena itu Kristus yang disebut sebagai ikon dalam konteks Kolose 1 ayat 15 ini adalah penyataan atau gambar yang sempurna secara ilahi tentang Allah yang tersembunyi tadinya bagi manusia, tapi disingkapkan, dibukakan. Siapa Allah sesungguhnya itu dengan kehadiran Yesus sebagai manusia. Nah, sebab itu Alkitab menegaskan bahwa siapapun yang telah melihat Yesus, maka ia telah melihat Allah yang tersembunyi. Artinya dikatakan oleh Yohanes 14 ayat 9.
Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Jadi di sini Yesus mengatakan kepada salah satu murid itu, Filipus, barang siapa melihat aku, telah melihat aku, itu Yesus, ia telah melihat Bapa. Artinya, kalau mau mengenal Bapa, mengenal Yesus. Kalau mengenal Tuhan, kenal Yesus. Sangat jelas sekali. Luar biasa. Jadi sekali lagi istilah ikon yang sesungguhnya menyatakan apa? Ini menyatakan profil ilahi Kristus. Profil ilahi Kristus yang permanen, yang sudah ada sejak kekekalan masa lampau, masa kini, dan masa mendatang. Sebagai gambaran yang sempurna dari Allah yang tidak kelihatan itu, yang adalah roh itu, ada pada Yesus. Jadi gambar. Maksud Paulus ingin menjelaskan apa? Bahwa Yesus Kristus adalah gambar Allah yang ilahi dan sempurna. Sekali lagi, jika ingin melihat Allah yang adalah roh itu, kita dapat melihatnya dari dalam diri Yesus Kristus. Jadi Yesus dengan sempurna mempresentasikan Allah itu di dalam diri. Jadi bagaimana kita bisa mengenal Allah dengan benar? Kita harus lebih dahulu mengenal Yesus Kristus dengan benar. Perhatikan apa yang dikatakan oleh saksi Hopa. Ini yang salah menafsirkan Kolose 1:15 yang mengatakan bahwa Yesus hanya sebagai ciptaan Allah yang sempurna. Dan mengakui dia hanya sebatas guru yang agung, bukan Allah itu sendiri. Tentu kita harus tegas menolak ajaran yang mengatakan Yesus adalah ciptaan. Yesus bukan ciptaan, tetapi pencipta. Seperti yang dijelaskan nanti kita lihat di Kolose 1 ayat yang ke-16. Jadi itu yang pertama, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita akan melanjutkan di berikutnya tentang keilahian Yesus. Yesus Kristus sebagai yang sulung dan yang utama. Silakan mengikuti terus supaya kita semakin diberkati dengan pengajaran ini. Oke, sampai ketemu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.